Udara dingin cocok Mas. Saya sarankan kalau dingin ketinggian berapa? Kalau ketinggian 2000 mdpl tidak saya rekomendasikan teman-teman. Ketinggian 2000 mdpl tidak saya rekomendasikan. Kenapa? Karena kalau ketinggian 2000 mdpl ini dataran tinggi ya. Dataran tinggi itu biasanya tanaman subur untuk masa pembuahannya juga lama, untuk kematangan buah juga lama. Tetapi teman-teman nggak usah putus asa. Saya aja yang dataran rendah nggak putus asa kok nanam stroberi kok ya. Dataran tinggi itu petani-petani kalau hanya untuk penelitian ya nggak apa-apa dicoba. Saya aja dataran rendah berani menanam stroberi kok ya. Walaupun tanaman stroberi itu tanaman dataran tinggi, kalau ditanam di dataran rendah kurang bagus, tetapi saya tetap semangat teman-teman. Seneng gitu loh melihat stroberi di dataran rendah bisa tumbuh bagus. Sebaliknya teman-teman yang ada di dataran tinggi, biar tahu tanaman anggur bisa berbuah bagus, silahkan dicoba ya. Kita jangan takut mencoba teman-teman ya, berjuang terus. Dalam pemupukan waktu berbuah, berapa minggu sekali pemupukan sampai buah matang siap makan Mas. Nah. Ya, teman-teman, kematangan buah itu terlihat pada biji anggurnya. Ciri-ciri buah yang matang itu bijinya sudah menghitam, agak mencoklat tua. Nah, itu biasanya untuk varian-varian impor itu sampai 4 bulan. 4 bulan teman-teman, dari mulai pangkas sampai ini 4 bulan. Makanya banyak teman-teman, saya makan kok asem-asem, lah wong belum mateng. Nanam anggur belum mateng kok sudah teriak-teriak asem-asem, belum mateng. Coba untuk memastikan bahwa itu buah itu benar-benar sudah matang, dimakan, bijinya warnanya apa? Kalau bijinya masih hijau berarti itu belum matang. Tapi kalau bijinya sudah berubah warna, nah seperti itu. Lokasi mana Kang? Saya lokasi Jawa Tengah ya. Saya lokasi Jawa Tengah teman-teman ya. Buat teman-teman yang tertarik dengan pupuk-pupuk saya, pupuk pertumbuhan saya ada di etalase 1. Pupuk pertumbuhan saya ada di etalase 1. Pupuk-pupuk ini sudah saya racik, jadi teman-teman tinggal menggunakan ya. Bagaimana cara penggunakannya? Di video saya ada. Di video saya yang kemarin terbaru itu ada bagaimana cara menggunakan pupuk. Jadi ini juga termasuk bisa untuk menangani di musim penghujan ya. Di musim penghujan ini biasanya tanaman kan medianya itu sering pH-nya ngedrop karena keasaman yang disebabkan oleh air hujan. Jadi kalau rondo yang udah matang nanti diomelin. Ngadik banget. Omelin, aduh kasihan ya. Ya terima kasih yang sudah CO ya, semoga berkah selalu ya. Jadi buat teman-teman yang ingin memastikan wah ini buah anggur saya sudah matang atau belum, coba diicipin. Kalau bijinya sudah menghitam atau mencoklat berarti itu sudah matang maksimal. Tetapi kok kalau masih hijau ya belum matang. Iyo, abang itu mah ada-ada aja. Pupuk kedua adalah pupuk pembuahan CO entresnya. Monggo silahkan. Silakan teman-teman kalau mau CO entres itu 4 varian. 4 varian, masing-masing varian itu dapat 5 entres. Ya, masing-masing varian dapat 5 entres, berarti satu entres itu 2000. Satu entres 2000. Dan bagaimana cara penyambungannya teman-teman bisa belajar di video saya yang judulnya Sambung Pucuk. Nanti kapan-kapan saya bikinin baru lagi. Siapa tahu teman-teman males scroll ya, males. Kan pada waktu selesai panen, iya Kang. Iya. Pemangkasan pada waktu selesai panen, iya Kang. Piye to iki kita? Saya suka pencerahannya, banyak ilmu yang saya serap. Semoga berkah selalu Mbak Maria ya. Memang tujuan saya seperti itu, menggunakan metode penyampaian yang sederhana ya, supaya aku berharap apa yang saya sampaikan itu mudah diterima teman-teman dengan gaya bahasa saya, terus dengan niat saya. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi keberkahan untuk teman-teman semua, mudah dipraktekkan. Karena banyak sekali sekarang yang sudah ini ya, sudah pinter, sudah jadi master. Alhamdulillah, yang tadinya nggak bisa membuahkan tanaman anggur sudah bisa membuahkan tanaman anggur. Yang tadinya nggak bisa sambung pucuk sekarang sudah bisa sambung pucuk setelah hadir di lab saya. Yang tadinya anggurnya bertahun-tahun nggak berbuah Bang Al. Saya kasih resep, gunakan pupuk pembuahan di etalase 2 ya. Nah, saya kasih resep pupuk pembuahan di etalase 2 kalau tanaman anggurnya tidak bisa berbuah. Dan nanti
teman-teman lakukan pemupukan 4 kali karena satu paket isinya 4. Satu paket isinya 4, ambil satu picis, dilarutkan dengan air 7 liter, kocorkan selama 1 minggu sekali. Dan nanti pemupukan ketiga laporan. Pemupukan yang ketiga kalinya di minggu ketiga laporan, Bang aku sudah melakukan pemupukan yang ketiga kalinya. Seperti itu. Mas, merek apa yang bagus untuk celup beri anggur agar buah besar dan tanpa dan tandan panjang? Saya gunakan Super Gift. Super Gift ini lebih mudah ya, lebih mudah terdeteksi oleh alat TDS meter ya. Super Gift di sini ada nggak ya teman-teman? Saya gunakan Super Gift. Silahkan teman-teman kalau mau, biasanya di video-video saya itu ada. Oh belum ada ya Super Gift ya. Ya udah saya taruh di etalase 1 saja ya. Super Gift. Nah saya gunakan Super Gift teman-teman ya. Saya gunakan Super Gift karena menggunakan Super Gift ini lebih mudah dideteksi oleh alat TDS kita. Cara cepat berbuah yaitu teman-teman lakukan perawatan pupuk pertumbuhan. Kalau teman-teman baru menanam, gunakan pupuk pertumbuhan di etalase 2 ya. Pupuk pertumbuhan ini akan membentuk tanaman itu pertumbuhannya cepat, pembentukannya juga cepat, dan nanti pertumbuhan batnya juga bagus ya. Jadi kalau saya biasanya hanya membutuhkan waktu 3 bulan, 4 bulan tanaman itu sudah keluar bunga teman-teman. Kalau kepengen cepat berbuah, gunakan pupuk pertumbuhan. Pupuk pertumbuhan ada di etalase 2 ya. Pupuk pertumbuhan ada di etalase 2, satu paket isinya 4 picis ya. Kalau tanamannya baru dipindah tanam kemarin atau 1 minggu kemarin, berarti satu picis bisa digunakan untuk 1 bulan ya. Bagaimana cara penggunaannya? Satu picis dilarutkan dengan air yaitu 10 liter ya. 10 liter itu nanti ditaruh di baknya disimpan, tinggal teman-teman ambil berapa gayung untuk menyiram tanamannya. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman sudah biasa masuk di live saya, insya Allah teman-teman akan mendapatkan informasi yang jelas lah. Kenapa? Karena saya memang tujuan saya untuk membuat teman-teman itu bisa ya, bukan untuk membuat teman-teman mencari saya, bukan ya, tapi untuk membuat teman-teman bisa. Banyak sekali edukasi yang mengedukasikan tentang tanaman anggur ya, dia bertujuan untuk mencari mereka. Kenapa? Karena mereka kepengen diundang dan dibayar. Tidak. Teman-teman cukup datang di live saya gratis ya. Kalau mau memberi partisipasi saya, mau memberi support saya, mensupport saya, silakan beli pupuknya ini ya. Pupuk ini juga termasuk kembali ke teman-teman lagi. Ini solusi ya. Ada edukasi, ada solusi. Jadi nggak usah teman-teman ngundang saya. Nanti teman-teman sering hadir di sini pinter ya. Nanti pupuk supaya berbuah apa Bang? Etalase 3 ya. Pupuk ingin berbuah etalase 3. Saya ambilkan sampelnya ya biar teman-teman paham. Pupuk-pupuk dari saya ini sudah saya racik seperti ini teman-teman. Jadi Mas kalau undang nggak mau toh, aku nggak ada waktu teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah ngundang, ngapain ngundang ya. Teman-teman cukup hadir di sini terus. Insya Allah nanti teman-teman pegang tanaman anggurnya, saya pegang dari sini. Saya hadir terus Om, biar pinter, amin ya. Insya Allah nggak usah nunggu-nunggu lama. Teman-teman hadir di tempat saya 1 minggu sudah pinter. Tetapi biar tanamannya seperti tanaman saya ya, paling tidak teman-teman itu menggunakan pupuk dari saya. Biar apa? Biar apa yang saya sampaikan itu nanti biar merasuk di sana ya. Ketika teman-teman bertanya, saya juga mudah untuk memberi solusinya. Kenapa? Karena saya tahu unsur apa yang diberikan pada tanaman teman-teman semua ya. Ketika teman-teman begini, Bang anggur saya nggak berbuah, ya udah gunakan pupuk dari saya ya. Nah, nanti teman-teman kalau ada masalah bisa kita bahas, dan saya juga tahu berarti kandungan nutrisi apa yang saya berikan pada tanaman teman-teman saya tahu, sehingga menyelesaikan masalahnya gampang. Berbeda ketika teman-teman otak-atik racikan sendiri. Saya harus bertanya, itu di pupuk apa? Kandungannya apa? Kok bisa nggak berbuah gitu? Ya. Tetapi kalau teman-teman menggunakan pupuk-pupuk dari saya, alhamdulillah yang sudah mempraktekkan, banyak sekali yang sudah mempraktekkan, itu hasilnya hampir 90% berhasil
Kenapa yang 10%? Yang 10% kadang-kadang teman-teman ini tidak paham masa generatif dan masa vegetatifnya. Sehingga di situ pasti ada penundaan untuk masa pembuahannya. Jadi harus dipupuk lagi. Seperti itu, ya. Ini penting sekali ya. Ketika kita memasukkan pupuk pembuahan pada tanaman anggur kita, pupuk pembuahan ada di etalase 3. Ya. Pupuk pembuahan ada di etalase 3 ya. Ciri-ciri tanaman anggur yang sudah masuk masa generatif adalah tanaman anggur itu sudah terbentuk cabang tersiernya sudah mulai membesar, paling tidak sudah sebesar pensil, dan di sebagian tersier itu sudah mulai mencoklat ya. Di sebagian tersier ini sudah mulai mencoklat ya. Mana ya, nggak kelihatan ya. Nah, di sebagian tersier ini sudah mulai mencoklat sebagian. Seperti itu teman-teman ya. Jadi kita tidak asal-asalan pupuk. Ada yang baru 2 meter kepengen berbuah, ada. Apa ya 2 meter? Abang, aku kepengen membuahkan anggur. Lah baru 2 meter. Baru 2 meter ojo. Kalau usia tanaman baru 2 meter, gunakan pupuk pertumbuhan etalase berapa? Etalase 2. Nah, menggunakan pupuk etalase 2 ini juga saya racik khusus membuat tanaman anggur ini mudah untuk berbuah. Ya, mudah berbuah. Jadinya teman-teman itu kalau mau melakukan perawatan, yang penting disuburkan dulu ya. Tanaman sudah terbentuk percabangannya, biar cabangnya cuantik ya, biar percabangannya cuantik, dan nanti teman-teman akan mendapatkan banyak buah karena pembuahan itu ada di cabang tersier. Pucuknya disemprot apa disiramkan, Bang? Pupuknya dikocor bukan disemprot ya. Berarti untuk pupuk pembuahan ini juga satu paket isinya 4. Ini untuk 1 bulan pemupukan rutin ya, 1 bulan dipupukkan selama 1 minggu sekali. Dilarutkan dengan air 7 liter. Di sini ada panduannya teman-teman. Di sini ada panduannya. Di pupuk pertumbuhan juga demikian ya. Di pupuk etalase 1 itu juga demikian. Ada panduannya semua. Jadi teman-teman, pupuk-pupuk saya sudah ada panduannya. Bang, cabang anggur punya saya udah buahnya coklat tetapi nggak pernah berbuah. Gunakan pupuk pembuahan saya ya. Gunakan pupuk pembuahan saya. Nanti insya Allah di bulan puasa sudah ini ya, Lebaran sudah mau panen ya. Lebaran sudah mau panen. Jadi buat teman-teman yang selama ini mengalami masalah pembuahan, tanaman anggurnya nggak bisa berbuah, silakan gunakan pupuk etalase 3. Gunakan pupuk etalase 3. Nanti saya pandu, saya bantu di sini teman-teman. Saya pandu, saya bantu lewat live saya. Ya. Saya pandu, saya bantu lewat live saya. Jadi ketika teman-teman itu membeli pupuk, nanti saya pandu. Bagaimana Bang caranya mandu? Abang di sana, aku di sini. Ya kita praktek bareng. Teman tinggal pegang tanaman anggurnya, saya pegang tanaman anggur saya. Nanti teman-teman tinggal mempraktekkan apa yang saya anjurkan di sini. Seperti itu. Ya, buat teman-teman yang sudah menggunakan pupuk pembuahan saya, kok sudah menggunakan pupuk 4 kali pemupukan. Nah, ini nanti pemangkasannya kapan? Jangan nunggu 1 minggu.